Oke, halo guys. Di sini akan kembali membahas. Di video sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan rancangan acak lengkap faktorial untuk yang ANOVA-nya pada 9 kombinasi perlakuan. Karena di sini kita mendapatkan pada tabel ANOVA-nya untuk bagian keterangannya itu menunjukkan hasil notasi yang berbeda atau berpengaruh sangat nyata sehingga kita perlu melakukan uji lanjut. Di sini saya akan melakukan uji lanjut DMRT pada taraf 5%. Adapun yang perlu kalian lakukan setelah melakukan perhitungan ANOVA sebelumnya itu adalah membuat tabel bantu dua arah untuk rataannya. Jadi kita sini langsung aja kita pindahkan yang rataan di tabel ini, tabel bantu dua arah rataan. Oke, jika sudah kita pindahkan semuanya, langkah selanjutnya adalah merata-ratakan dari rataan yang ada di sini. Itu menggunakan rumus average juga, atau bisa langsung aja ketik di sini. Lalu kalau udah di blok langsung di enter. Lalu tinggal kita teruskan aja kayak gini. Di sini juga kita lakukan perlakuan yang sama. Oh, kita ratakan kembali. Sorry, ini saya salah rumus. Ini rumusnya, kita enter. Oke. Jika sudah sesuai, berarti tidak ada yang salah angkanya atau salah input. Selanjutnya adalah kita perlu mencari dari standar deviasi pada uji Duncan faktor P. Karena di sini notasinya itu berpengaruh atau berbeda nyata pada semua perlakuan SK-nya sini. Sehingga yang perlu kita cari hanya yang faktor P, faktor M, dan juga faktor P dikali interaksi atau M, atau interaksi kali M gitu. Sehingga sini. Tapi kalau untuk yang bagian faktor perlakuan ini tidak perlu, karena ini sudah mencakup dari faktor P, M, dan juga P kali M, sehingga sebenarnya itu sama aja, sehingga kita cukup mencari yang tiga ini saja. Karena di sini menunjukkan hasil yang berbeda sangat nyata. Yang kita lakukan adalah mencari standar deviasi atau ST dengan cara menggunakan rumus SQRT atau akar kata galat. Kita ketik si rumusnya, lalu kita blok sini kata galat. Lalu kita bagi di sini dengan lawan dari faktor P, dan dari faktor P itu adalah faktor M, dimana pada faktor M itu terdapat 3 perlakuan, ada P, ada M1, M2, M3, dikalikan dengan banyaknya ulangan. Kalau 3, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, sehingga 3 kali 3 sama dengan 9, maka sini kita bagi 9. Lalu kita enter. Maka inilah dia nilai dari standar deviasinya. Selanjutnya kita perlu mencari nilai dari Duncan tabel, dimana di sini pada nilai Duncan tabel SR atau 5% ini itu kita menggunakan tabel Duncan di sini. Kalau kita cari sini kan 5%. Caranya adalah, dan cara kita tentukan dulu berapa dB galatnya, karena di sini dB galat adalah 18. Maka pada bagian ini kita cukup cari angka 18 di sini, dimana ini adalah angka 18. Sehingga kita cukup mengcopy saja yang dua tabel ini, kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Terus karena nggak sesuai. Oke. Nih, kenapa di sini hanya 2 tabel, sedangkan pada faktor P itu kan ada 3, ada P1, P2, dan juga P3. Oke, di sini karena pada uji Duncan ini itu selalu dimulai pada angka 2. Bisa sini kan selalu dimulai dari angka 2, 3, 4, tidak ada angka 1 gitu, sehingga karena apa? Hanya sampai 2 tabel saja gitu, karena kan cuma sampai 3. Dan itu dimulai dari angka 2, sehingga hanya 2 dan 3. Maka itu kita copy hanya 2 tabel. Selanjutnya untuk mencari nilai dari Duncan hitung, itu kita cukup mengkalikan standar deviasi ini, itu kita kali dengan Duncan tabel, lalu kita enter. Sama juga di sini juga kita kalikan standar deviasi.
dengan Duncan tabel. Oke, maka inilah hasil dari Duncan hitungnya. Selanjutnya, untuk melakukan dari mencari selisih atau DMRT-nya pada faktor P atau untuk menentukan notasinya, pertama-tama kita tentukan dulu mana yang rataan paling terendah dari perlakuan atau faktor P sini. Pada P1, P2, P3 itu kita jumpai yang terendah rataan adalah P3. Sehingga kita cukup klik di sini P3, rataannya 49,60. Selanjutnya adalah P1 sebagai yang terendah berikutnya itu 69,60. Lalu berikutnya adalah P2 itu dengan rataan 77,73. Oke, di sini kita ketik juga P2, P1 dan P3. Oke, ini ini harus P3, P2. Oke, jika sudah seperti ini, pada perlakuan yang pertama atau pada perhitungan yang pertama itu kita kasih notasinya A sebagai menunjukkan perbedaan yang berbeda nyata. Di sini kita ingin membedakan yang paling rendah ini sebagai notasi A. Lalu pada ini cukup kita kurangkan saja yang selisih antara ini dengan yang berikutnya, kita enter. Oke, karena di sini dihasilkan selisih antara P1 dengan P3 itu adalah 20, dimana ini lebih besar dibandingkan dengan Duncan hitung, maka di sini kita kasih notasi itu berbeda atau huruf B. Lalu kita juga perhitungan di sini, kita blok dengan sebelumnya. Oke, karena di sini dijumpai bahwasanya selisih antara P2 dengan P1 itu 8,13, di mana ini lebih rendah dibandingkan nilai dari Duncan hitung, yang artiannya itu berarti dia tidak berbeda nyata atau sama dengan dimana P1 dengan P2 ini sama. Kita kasih notasinya itu sama, B. Berikutnya kita cukup memindahkan aja kembali. Oke, jika udah kita pindahkan, kita cukup pindahkan kembali notasi yang tadi B dan A. Maka inilah dia notasi untuk uji Duncan pada faktor P. Selanjutnya kita perlu mencari uji Duncan pada faktor M. Dan di sini sebelumnya untuk dari SD atau standar deviasi pada uji Duncan faktor M itu juga menggunakan rumus yang sama di sini. Itu adalah SQRT atau akar dari kata galat. Kita blok sini kata galat ini. Lalu kita bagi dengan lawan dari faktor P. Karena di sini faktor P sama faktor M itu sama-sama 3 faktor perlakuan dikali dengan 3 ulangan. Di sini kenapa? Makanya itu dibagi dengan 9. Di sini juga dibagi dengan 9. Dan di sini juga dibagi dengan 9. Maka standar deviasi pada uji Duncan faktor M itu sama dengan faktor P. Sama juga seperti uji Duncan faktor P, untuk mencari nilai dari Duncan tabel pada uji Duncan faktor M itu kita menggunakan tabel Duncan di sini, dimana pada DB galat sebelumnya itu adalah 18. Itulah mengapa kita blok pada tabel yang angka 18. Tapi karena di sini sama juga seperti faktor P, kita hanya butuh 2 tabel di sini, maka kita copy saja 2 tabel. Karena pada faktor M itu kan hanya ada 3 perlakuan. Oke, di sini saya ada kesalahan, ini kita hapus saja. Oke. Sama juga seperti uji Duncan faktor P, kita cukup mengkalikan standar deviasi dengan Duncan tabel, enter. Otomatis karena memang angkanya sama antara deviasi dan Duncan tabel, makanya di sini dan hitungnya juga sama. Sama seperti pada
faktor P, di mana di sini pada faktor M itu kita cari juga di mana rataan paling rendahnya. Pada M1, M2 dan juga M3 di sini kita jumpai bahwa rataan terendahnya adalah M3, sehingga di sini kita klik yang paling pertama adalah M3 itu dengan rataan 42,19. Lalu berikutnya yang paling rendah adalah M2. Kita ketik di sini M2. Lalu kita klik lagi 73,29. Lalu otomatis sini paling besar adalah M1 dengan rataan M1 78,49. Oke. Ini juga kita hapus saja karena cuma ada 3. Oke. Kita ketik M3, M2 dan M1. Sama seperti sebelumnya pada faktor P, di mana di sini jika dia pada perhitungan awal atau pertama-tama kita selalu memberikan dia notasinya huruf A sebagai pembeda dari yang lainnya karena dia yang paling rendah di sini, maka kita kasih notasinya berbeda atau huruf A. Kita cari selisihnya di sini pada M2 kita kurangi dengan M3 untuk mencari selisihnya. Oke, sorry, kita sini salah blok tadi. Kita kurang oke. Oke, di sini karena selisih dari M2 dan M3 itu 31,10, mana ini lebih besar dibandingkan dengan Duncan hitung, artinya dia itu menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata. Kita kasih notasi B. Lalu kita kurangin lagi di sini. Kurang oke, karena di sini menunjukkan selisih yang lebih kecil dibandingkan dengan Duncan hitungnya, sehingga kita kasih sini notasinya itu sama karena dia tidak berbeda nyata atau sama. Itu adalah B. Ini juga sama, kita pindahkan kembali. Tiga koma 29, tiganya 42,19. Baru notasinya di sini adalah B, B dan A. Oke, kali ini kita hapus saja. Oke, maka ini ada dari notasi untuk pada uji Duncan untuk faktor M, karena hampir sama dengan faktor P, sama-sama BBA dan juga BBA. Selanjutnya kita akan mencari uji Duncan pada interaksi P dikali M. Di sini, oke, pada uji Duncan interaksi P dikali M ini itu juga sama menggunakan rumus SQRT atau akar K3 dibagi dengan banyaknya ulangan yang ada. Di sini karena banyaknya ulangan itu adalah 3, makanya kita bagi dengan angka 3. Dan ini adalah hasil dari standar deviasinya. Untuk mencari nilai dari Duncan tabelnya itu sama juga seperti sebelumnya. Berapa dB galatnya kita cari, karena di sini udah kita blok yen, sehingga kita hanya perlu menambahkan kopinya saja menjadi 11, sorry. Oke, nih 11 kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Oke, makanya udah Duncan tabelnya. Karena dia dimulai dari angka 2 sehingga kita hanya ada 11 tabel di sini. Sama juga seperti sebelumnya, kita kalikan saja standar deviasi dengan nilai dari Duncan tabel. Ini kita kalikan semua. Sorry, ada kesalahan.
Oke, jika sudah semua kita kalikan dan hitungnya, langkah selanjutnya adalah ini kita pada bagian perlakuannya ini kita cukup copy saja yang ada di tabel ini. Lalu kita pindahkan pada tabel ini. Oke, rata-rata juga sama, kita copy dari sini aja. Oke, kita copy. Oke, sama seperti pada perlakuan sebelumnya pada faktor P dan juga faktor M. Di sini kita perlu mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga di sini kita cukup blok saja semuanya, lalu kita pergi pada bagian ini. Kita pilih yang filter. Oke, lalu kita ketik ini. Yang pilih nih, yang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, maka dia akan otomatis langsung mengfilter dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sama seperti sebelumnya pada yang perhitungan awal, kita sama memberikan notasi huruf A yang berbeda. Lalu kita perlu mencari selisih dari perlakuan P1M3 dan P3M3. Kita blok aja, lalu kita kurangin. Lalu kita enter. Oke. Karena di sini pada selisihnya itu kita jumpai bahwasanya dia lebih kecil dibandingkan dengan Duncan hitung, yang dimana artinya dia tidak berbeda nyata atau sama dengan perlakuan sebelumnya. Artinya kita kasih si notasinya huruf A. Lalu kita cari juga selisih dari ini, dari perlakuan P3M1 kita kurang dengan perlakuan P3M3 ini. Karena di sini menunjukkan angka yang jauh lebih besar dibandingkan dari nilai dari Duncan hitungnya, yang dimana artinya dia berbeda nyata. Artinya kita kasih sini notasi huruf B. Oke, tapi sebelum itu kita perlu juga menguji apakah memang betul perlakuan P3M1 ini itu berbeda nyata dengan perlakuan sebelum dia, yaitu adalah P1M3. Maka kita kurangi lagi dengan perlakuan yang sebelumnya. Lalu kita enter. Oke, karena di sini memang yang menunjukkan angka yang lebih besar juga dibandingkan perlakuan sebelumnya atau Duncan hitung, maka kita kasih, maka memang di sini pantas diberikan huruf notasi huruf B karena dia lebih besar. Ini kita hapus saja. Lalu kita kurangi juga ini perlakuan sebelum dengan ini. Oke, karena di sini sama, makanya ini dapat nilai B juga. Lalu kita kurangi lagi. Oke, karena di sini selisihnya lebih kecil dibandingkan dari ini Duncan hitung, maka dia juga dapatkan notasi yang sama B. Lalu di sini kita kurangin dengan ini. Di sini juga sama, dapat huruf B. Ini kita kurangi lagi. Di sini juga sama, masih tetap notasi huruf B karena dia masih lebih kecil selisihnya dibandingkan dengan Duncan hitung. Lalu kita kurangi lagi. Oke, di sini juga masih B. Lalu kita kurangi. Oke, di sini juga masih B. Artinya adalah pada perlakuan dari P3M1 sampai dengan P1M1 itu tidak jauh berbeda nyata atau hampir sama. Makanya notasinya adalah huruf B. B semua. Oke. Lalu kita cukup pindahkan saja bagian ini ke sini. Oke, kalau sudah kita pindahkan, kita cukup mengembalikannya lagi seperti semula. Kita urutkan lagi dari P1M1 dengan menggunakan filter juga di sini. Kita klik lagi.
Lalu kita pilih di sini yang dari sort A to Z. Oke, maka dia akan otomatis terfilter mulai dari P1 M1. Bisa kita di sini notasinya B, B, A, B, 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 dan A. Oke, ini saja untuk mencari dari uji dan ken untuk interaksi P dikali M, uji dan ken faktor M, dan juga uji dan ken faktor P. Nantinya notasi ini itu bakalan digunakan sebagai penanda pada angka untuk rata-rata di sampingnya untuk di bagian hasil nantinya, hasil penelitian kalian nantinya. Ini sebagai bukti nyatanya saja bahwasannya memang ketika dilakukannya uji dan ken itu dia bisa kita lihat bahwasannya pada rataan mana saja yang memang itu berbeda nyata dengan rataan lainnya, atau jangan-jangan dia tetap sama dengan rataan lainnya dengan cara kita melihat pada uji dan ken ini. Kalau begitu sekian dari video ini, terima kasih.